Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rafa Purwati. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Di sekolah aku tak bisa berpikir dan belajar dengan benar. Hal itu membuat aku sering ditegur oleh Bu Rosi, wali kelasku. "Kenapa melamun?" tanya Bu Rosi kepada aku. Karena memang aku lebih sering melamun di dalam kelas hari ini. Itu karena Ivana masih belum masuk sekolah. Aku merasa khawatir tentang keadaan gadis itu. Selain itu, kedatangan nenek Aminah dan ancamannya membuat aku tak bisa berpikir tenang. Hatiku merasa gelisah. "Delisa?" Suara Bu Rosi meninggi karena aku masih terdiam. Selain itu, Bu Rosi memang terkenal sebagai guru killer. Saya nggak enak badan, Bu." Aku beralasan. Entah mengapa hari ini aku merasa malas belajar. Biasanya tidak pernah seperti itu. Mungkin karena isi kepalaku yang begitu penuh, hingga rasanya mau pecah. "Alah, alasan aja itu, Bu. Dia begitu karena pengen santai-santai di UKS." Suara sumbang terdengar dari bangku belakang. Itu adalah suara Widya. Kuabaikan suara itu. Dia memang sudah rese dari pertama aku datang ke sekolah ini. "Benar kamu sakit?" tanya Bu Rosi, seraya melekatkan punggung tangannya pada keningku. Aku mengangguk pelan. "Iya, kening kamu hangat," ucap Bu Rosi. Aku memang sedikit pusing. Mungkin karena itu suhu badanku naik. Tapi pusingku bukan karena sakit, tapi mungkin karena pikiran yang terlalu menumpuk. "Lucy, kamu antar Delisa ke UKS ya?" "Siap, Bu," ucap Lucy menuruti titah dari Bu Rosi. "Kok kamu masuk sekolah sih? Kalau sakit harusnya kan istirahat saja di rumah," ucap Lucy memberi saran. Wajahnya terlihat cemas. Kami sudah berada di ruang UKS. Aku berbaring di atas brankar yang tersedia di UKS tersebut. Sebenarnya aku gak sakit, Lus. Aku hanya kepikiran tentang Ivana. Tadi neneknya datang ke rumah dan mengatakan kalau Ivana dan ibunya tidak sedang baik-baik saja. Ucapku. Aku sengaja tidak mengatakan jika sebenarnya kedatangan nenek Aminah pagi tadi adalah untuk melabrak nenek. "Iya, jadi tadi malam warga heboh karena mendengar teriakan di rumah Iva. Ternyata setelah disamperin ke rumahnya, Ivana meminum racun." "Apa? Serius kamu, Lus?" Aku begitu terkejut mendengar cerita dari Lucy. Rumah Lucy memang tidak begitu jauh dari rumah Ivana, karena masih satu gang. Jadi tidak heran jika Lucy lebih tahu keadaan di rumah Ivana daripada aku. "Iya, Del. Untungnya aksi Ivana diketahui oleh Om Arman, jadi dia masih bisa tertolong. Tapi boleh Yati pingsan karena tak kuat melihat Ivana begitu. Sampai tadi aku berangkat ke sekolah, aku dengar ibunya Iva belum sadar dari pingsannya. Ivana juga sekarang sudah ada di rumah sakit." Ya Allah, dadaku begitu sesak dan sakit mendengar cerita dari Lucy. Malang sekali nasibmu, Iva. Bulir hangat melewati pipiku. Aku benar-benar terpukul dengan kejadian yang menimpa sahabatku itu. Terlebih karena kemalangan Ivana terjadi karena ulah dari nenekku sendiri. Lucy telah kembali ke kelas. Dia takut kena marah sama Bu Rosi. Kini tinggal aku seorang diri di dalam kelas. Aku masih merasa sedih. Dengan mataku yang basah, aku menatap langit-langit. Dalam hatiku, aku tak berhenti berharap agar Allah segera memberi jalan keluar bagi masalahku ini. Siapa kamu?" Aku terkejut.
ketika mendengar suara tangisan yang ternyata berasal dari seorang wanita muda. Wanita itu duduk memeluk lututnya sendiri di pojok ruang UKS tempat aku berada saat itu. Wanita itu hanya bergeming. Ia masih menangis sesenggukan, menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Aku membangkitkan setengah badanku yang saat itu masih terbaring di atas seberangkar UKS. Gua amati penampilan gadis itu yang tampak lusuh, dengan pakaian yang terlihat hancur dan tubuh penuh cakaran. "Kamu siapa?" Aku memekik. Sungguh aku mulai panik. Dari bawah sela kaki wanita itu mulai terlihat darah mengalir menggenang di lantai keramik. "Tolong!" lirih wanita itu seraya mengangkat kepalanya menghadapku. Aku kaget. Matanya terlihat kopong, tak ada bola mata di dalamnya. "Astagfirullahaladzim," ucapku dengan bibir bergetar. Aku mulai tak mampu meneguk ludah. Bahkan untuk bergerak pun serasa tak mampu. Dari bibir dan hidung wanita itu juga mengeluarkan darah. "Tolong aku, gelap, tempatku gelap dan sangat pengap," lirih wanita itu lagi. Siapa kamu?" Aku beranikan diri untuk bertanya. "Aku Wulan. Rahayu menjadikanku tumbal pertamanya." "Apa? Jadi kamu yang..." Kalimatku terpotong. "Iya, yang kamu butuhkan adalah kuku kelingkingku. Cari jasadku dan ambil kukuku. Selamatkan aku dan semua orang yang harus menjadi budak nafsu makhluk mengerikan karena ulah dari nenekmu." Tangis wanita itu. "Tapi di mana jasadmu sekarang?" tanya aku. Aku mulai merasa menemukan kembali secerca harapan di depanku. "Itulah, aku sendiri tidak tahu. Nenekmu mencongkel kedua bola mataku dan memakannya. Sejak saat itu, aku hanya menemukan kegelapan. Tapi aku merasa berada di tempat yang panas dan pengap. Aku juga sering merasakan sentuhan tangan nenekmu. Mungkin jasadku tak jauh-jauh dari rumahmu, atau mungkin malah di dalam rumahmu. Carilah jasadku dan ambil kuku kelingking kiriku. Selamatkan kami semua." Ucap sosok wanita itu sebelum akhirnya menghilang. Bahkan setelah wanita itu menghilang, darah di atas lantai juga tak terlihat lagi. Aku berteriak, lalu spontan bangkit dari baringku. Keringat dingin mengucur, jantungku juga berdebar hebat. Nafas tersengal dengan dada naik turun. Ternyata aku terlelap di UKS. Wulan. Ternyata aku hanya mimpi. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Apakah itu merupakan suatu petunjuk? Setelah lonceng sekolah berbunyi, tandanya jam sekolah telah usai. Aku dan semua teman sekolahku pulang ke rumah kami masing-masing. Seperti biasa, aku berjalan kaki bareng temanku, Lucy. Kami berjalan beriringan. Di sepanjang perjalanan, aku masih kepikiran tentang Ivana, ancaman dari nenek Ivana tadi pagi. Dan aku juga teringat tentang sosok Wulan yang menemuiku di dalam mimpi saat berada di UKS tadi. Mengapa mimpi tadi serasa begitu nyata? Apa Wulan itu benar-benar ada? Apa memang benar yang dikatakan Wulan jika dirinya merupakan korban tumbal pertama nenek? Jika itu benar, berarti mimpiku tadi adalah sebuah petunjuk. Tapi di mana jasad Wulan berada? Wulan mengatakan jika aku harus menemukan jasadnya untuk mendapatkan kuku jari kelingkingnya. Tapi di mana? Di mana aku bisa menemukan jasad wanita itu? Sedangkan Wulan sendiri saja tidak tahu, karena bola matanya telah dicongkel dan dimakan oleh nenek. "Del?" Suara Lucy membuyarakan lamunanku. Memang benar di sepanjang perjalanan kami, aku hanya membisu dalam lamunanku. "Kamu kenapa?" Lucy menatapku. Guratan kecemasan terlihat di wajahnya.
Tidak, Lus. Aku hanya masih sedikit merasa pusing. Ucapku meringis canggung. Tapi kamu masih kuat jalan kan? Lucy melekatkan punggung tangannya pada jidatku yang masih terasa hangat. Kamu beneran demam loh, Del. Lirinya, kecemasannya semakin terlihat jelas. Enggak apa-apa. Aku cuma pusing biasa aja kok. Aku mengulas senyum. Kemudian melanjutkan acara berjalan kaki kami. Seperti biasa, setelah sampai di sebuah persimpangan, aku dan Lucy harus berpisah dan berjalan menuju rumah kami masing-masing. Assalamualaikum, ucapku, seraya membuka pintu rumah nenek. Aku disambut sapaan anggukan kepala, serta senyum ramah dari pasien-pasien nenek. Aku membalas sapaan mereka semua, sebagai bentuk menghargai sesama. Del, kamu ganti baju dulu, habis itu makan. Nanti tolong kamu jagain Mamet ya. Soalnya tante sedang sibuk. Ucap tante. Kulihat tante sedang sibuk membagikan boreh kepada para pasien, menggendong serta Mamet di depan dadanya. Tante terlihat begitu kerepotan saat itu. Nenek juga sedang sibuk dengan pasiennya yang masih mengantri panjang di ruang depan hingga ke teras. Aku mengiyakan titah tante, lalu masuk ke dalam kamar untuk mengganti bajuku. Setelah aku berganti baju, aku segera menemui Tante Tami di depan untuk mengambil Mamet. Mamet adalah panggilan sayang kami pada bayi Mbak Sundari yang telah diberi nama Slamet oleh Tante Tami. Seperti yang pernah aku ceritakan, nama itu memang Deso. Tapi kata Tante Tami, memberi bayi itu nama Slamet dengan harapan agar bayi Sundari yang telah dijadikan perisai oleh nenek tetap selamat dan sehat. Makan dulu, Del, soro tante saat aku meminta dedek Mamet darinya. Aku udah makan kok, Tan. Tadi di kantin sekolah aku masih kenyang. Aku beralasan. Sebenarnya dari tadi aku tidak punya nafsu makan karena pikiranku yang semakin menumpuk. Tapi aku harus terpaksa berbohong karena aku tahu tante pasti akan marah jika aku menolak untuk makan. Benar? Tanyanya memastikan. Iya, oh iya. Naya sama Nandu ada di mana, Tan? Tanyaku. Aku belum melihat dua adikku itu sejak pulang sekolah. Mereka ada di rumah Lala, mau nyusul? Tanya tante. Tangannya kembali sibuk membungkus boreh ke dalam plastik kecil. Di mana anakku? Belum sempat aku menjawab ucapan Tante Tami. Kami telah digagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki berkulit sawo matang. Kedua lengan dan dadanya terlihat menonjolkan otot-otot kekar. Laki-laki itu tiba-tiba telah menerobos kerumunan pasien dan berdiri di depanku dan juga Tante Tami. Mas Eko? Tanya Tante Tami, menatap kaget pada wajah sangar laki-laki di hadapan kami itu. Di mana anakku, Kali ini suara laki-laki itu semakin melengking. Ini, apa bayi ini anakku? Dia menunjuk ke arahku. Bukan, lebih tepatnya dia menunjuk bayi di gendonganku. Aku menelan ludah. Jantungku serasa mau lompat. Laki-laki di depanku ini terlihat begitu garang. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak di rumah orang? Nenek muncul, lalu berkacak pinggang dan membulatkan matanya menatap orang yang baru ku ketahui namanya adalah Eko. Keributan mereka memancing perhatian para pasien nenek yang masih mengantri. Mereka pun mengerumuni kami dan menatap heran ke arah kami. Kembalikan darah dagingku kepadaku, pekik Eko, membalas tatapan tajam nenek, seolah tak ada perasaan takut sama sekali. Nenek terlihat menarik sisi bibirnya. Harusnya kamu itu berterima kasih padaku. Masih untung aku mau merawat anakmu yang pembawa sial itu. Kamu harus tahu, gara-gara anakmu yang pembawa sial itu, istrimu mati saat melahirkannya.
maki nenek. Tangannya masih setia berkacak pinggang. Kedua bola matanya pun masih melebar menatap tajam pada Eko. Allah, omong kosong. Paling itu cuma akal-akalanmu saja. Aku curiga kalau praktek pengobatan dan awet mudamu ini tidak wajar. Atau jangan-jangan kamu sengaja memperalat anakku demi kepentinganmu sendiri. Dan karena itu, kamu mengatakan pada semua orang kalau anakku adalah buah sial. Sayang saja waktu Sundari melahirkan, aku sedang merantau di negara seberang. Kalau tidak, maka aku akan apa? Apa yang kamu akan berbuat terhadapku? Karena telah mengatakan jika anakmu ini adalah anak pembawa sial, Nenek memotong perkataan Eko dan menatap laki-laki muda bertubuh kekar itu dengan tatapan yang semakin dipertajam. Hei Eko, benar apa yang dikatakan Budi Rayu? Jika anakmu itu adalah anak pembawa sial, kamu harusnya berterima kasih padanya. Karena Budi Rayu telah bersedia merawat dan mengurus anakmu. Kalau bukan karena Budi mencegah kami, anakmu sudah lenyap kemarin. Karena kami tidak mau ada anak pembawa sial di desa kami ini. Cerca salah satu warga yang kebetulan mengantar salah satu pasien nenek saat itu. Omong kosong. Kalian ini hanya diperalat oleh wanita penyihir ini. Dia sengaja memperalat bayiku, juga kalian semua, untuk mempermudah jalannya dalam melakukan praktek kejahatan. Lihat saja wajahnya. Dia lebih tua dariku, bahkan mungkin seusia dengan nenekku. Tapi wajah dan perawakannya masih seperti adikku saja. Apa kalian tidak pernah curiga dengan hal ini, ya? Eko berusaha mengompori warga. Tapi sepertinya warga desa ini memang sudah terlalu percaya pada nenek. Alih-alih mendengarkan dan memikirkan perkataan Eko, warga justru mulai geram ketika mendengar orang yang begitu mereka segani dijelek-jelekan. Ngomong yang benar kamu. Ingat, Budi Rayu itu dukun desa kita yang sudah sangat berjasa bagi kita semua ini. Bahkan juga orang-orang dari warga lain. Karena Budi Rayu memang begitu sakti. Bahkan kesaktiannya pun sudah begitu tersohor di mana-mana. Bagi seorang warga. Alah, kalian tidak tahu saja jika... Diam kamu. Jaga mulutmu baik-baik, atau kamu akan celaka nantinya. Kami tidak akan segan-segan menghabisimu dan seluruh keluargamu jika kamu masih berani menghina Budi Rayu. Ancam warga yang lain yang kebetulan berada di sana saat itu. Nenek hanya melipat tangannya di depan dada. Kulihat salah satu dari seorang pasien berlari keluar. Waktu berselang, orang yang keluar tadi telah kembali membawa sekumpulan warga desa yang begitu banyak. Bahkan rumah nenek yang cukup luas pun tidak akan muat jika harus menampung mereka semua. Beberapa warga yang datang langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Sedangkan sebagian warga yang jumlahnya lebih banyak menunggu di luar rumah. Aku mulai takut. Mungkin begitu juga dengan Tante Tami. Aku merasakan tangan Tante Tami menggenggam tanganku kuat-kuat. Genggamannya pun serasa bergetar. Kami dengar ada yang coba-coba menantang Budi. Mana orangnya? Tanya seorang laki-laki yang menerobos masuk bersama beberapa warga yang lain. Aku semakin cemas dan panik. Perasaanku mulai panas dingin. Aku semakin takut dengan parang dan berbagai senjata tumpul dan tajam yang mereka bawa itu. Nenek tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecut. Kemudian mengerlingkan matanya ke arah Eko yang saat itu masih berdiri di sisinya. Aku yang menantang wanita timid ini. Kenapa? Kalian tersinggung? Mau menghabisiku? Ejek Eko. Nenek terlihat melotot tidak suka. Sedangkan warga bertambah murka dengan ucapan laki-laki bertubuh kekar itu. Banyak omong. Sini kamu. Geram seorang warga yang kemudian dibantu warga yang lain. Mereka menyeret tubuh Eko dan melempar kasar hingga terpelanting di halaman rumah nenek. Tubuh Eko yang gekar, tidak ada apa-apanya. Ketika harus dihadapkan dengan ratusan warga marah yang telah bersiap mengajarnya saat itu. Saat tubuh Eko terpelanting, saat itu pula warga langsung menangkapnya dan memberikan pukulan, tendangan, serta hantaman yang bertubi-tubi. Bahkan
warga yang begitu marah pun menyabetkan senjata yang mereka bawa pada tubuh Eko, yang semakin lama semakin tak berdaya. Aku hanya mampu menyembunyikan diri. Aku takut dengan kekerasan dan amuk massa yang tengah terjadi di depan rumah nenek. Terlebih saat seorang warga menyabetkan parangnya tepat di salah satu sisi kepala Om Eko, hingga satu telinganya terpotong dan jatuh ke tanah. Om Eko begitu terlihat kesakitan, bahkan tubuhnya tersungkur dan jatuh di tanah. Aku takut. Aku sangat takut hingga rasanya ingin menangis. Bayi dalam gendonganku juga terus menangis. Mungkin ia turut merasakan jika ayahnya tengah dalam bahaya saat itu. Bu, sudah bu. Tolong sudahi ini bu. Suara Tante Tami masih bergetar. Tante memang memohon pada nenek sedari tadi. Tapi nenek seolah mengabaikan perkataan Tante Tami yang bahkan mulai bersujud di bawah kaki nenek, agar nenek bersedia menghentikan kekacauan yang tengah terjadi. Karena warga yang tengah mengamuk itu hanya akan menurut pada nenek. Bu, tolong bu. Tante Tami kembali memohon. Nenek mendengus kesal. Mungkin nenek mulai terganggu dengan perkataan dan permohonan Tante Tami yang terus-menerus mendesaknya. Nenek yang awalnya duduk di atas kursi goyang sembari menikmati pemandangan amuk massa, akhirnya bangkit dari duduknya. Lalu berjalan memasuki kerumunan orang-orang yang menyadari kehadiran nenek, sama-sama menyingkir memberi jalan. Aku dan Tante Tami ikut berjalan dengan perasaan takut di belakang nenek. Kakiku merasa risih dan gemetar saat berjalan menghampiri Om Eko. Tanah yang kami lewati telah berceceran darah di mana-mana. Apa perlu kita habisi saja Bude, laki-laki lancang ini? Tanya seorang warga saat melihat keberadaan nenek saat itu. Nenek menatap sinis laki-laki yang telah babak belur dan terkapar di bawah kakinya. Pekik laki-laki itu saat nenek mengayunkan satu kakinya menendang perut Om Eko yang telah dipenuhi dengan cairan merah mengerikan. Aku bergidik ngeri. Seluruh tubuhku bergetar. Aku sangat tidak tega melihat keadaan Om Eko saat itu. Kubegap mulutku kuat-kuat saat melihat pemandangan mengerikan di depanku. Satu telinganya telah lepas karena sayatan parang warga. Satu sisi bibirnya sobek hingga ke telinga. Luka lebam dan sayatan juga memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan perutnya juga terus-menerus mengeluarkan darah karena tusukan besi berkarat yang bahkan besi tersebut masih tertinggal di perut yang mirip roti sobek itu. Eko. Seorang wanita tua bersama dua orang lainnya tiba-tiba berambur dan menangis meraung-raung. Mereka duduk bersimpu dan memeluk tubuh Om Eko yang mulai sekarat. Tante Tami memelukku. Tubuhnya bergetar. Tangisnya yang tanpa suara terasa begitu pilu. Aku juga tengah dalam keadaan yang sama, sesak. Itu yang kurasakan saat ini. Saat aku hanya bisa diam menyaksikan ketidakadilan yang dilakukan oleh nenekku sendiri. Tolong maafkan kami. Maafkan Eko anakku. Dia hanya ingin mengambil anaknya. Kehadiran anak itu sudah lama kami nantikan. Dia hanya ingin merawat anaknya. Kenapa kalian setega ini pada kami? Tangis seorang wanita parubaya yang sedari tadi memeluk tubuh Om Eko. Tangisnya terdengar begitu pilu. Memang dia tidak salah jika ingin merawat anaknya. Tapi harusnya dia tahu diri tentang nasib anaknya yang merupakan anak pembawa sial. Harusnya dia merelakan saja bayi itu diasuh oleh Bude Rayu yang jelas-jelas bisa menangkal dan menangani bayi itu, agar kesialannya tidak berimbas pada kami semua. Tapi justru dia datang pada Bude Rayu dengan caranya yang tidak sopan. Dia mengumpat bahkan menghina Bude Rayu. Pekik seorang warga dengan nada yang terdengar murka. Tidak, tolong jangan bunuh anakku. Biarkan dia hidup. Kalian sudah terlalu parah memberikan penyiksaan padanya. Ucap ibu Om Eko memohon. Tidak bisa. Anakmu telah menghina Bude Rayu. Jelas-jelas telah begitu berjasa dan melindungi desa kita ini.
Menantang Budi Rahayu sama saja dengan menantang kami semua. Dan hukuman bagi anakmu ini adalah mati. Dia harus kami habisi, agar bisa menjadikan ini sebagai pelajaran bagi yang lain. Agar tidak ada lagi orang lain yang berani menantang Budi Rahayu. Karena menantangnya sama saja mengundang malapetaka bagi desa kami ini. Suara lantang dari salah seorang warga kembali terdengar. Bayi dalam gendonganku semakin gencar menangis. Aku semakin panik. Bayi itu seolah dapat merasakan jika ayahnya tengah berada dalam kesulitan. Tolong Bayu, tolong kasihani anakku. Katakan kepada warga agar mereka tidak menghabisi anakku. Ibu dari Om Eko merangkak, lalu berlutut di hadapan nenek. Bahkan kulihat wanita parubaya itu mencium kedua kaki nenek. Aku merasa tidak tega. Punggung wanita itu bergetar karena tangisnya. Kulihat nenek menarik salah satu sudut bibirnya, seperti dia tengah merasa di atas angin, karena mendapatkan pembelaan dari ratusan warga yang ada di sana. Bu, tolong ampuni Mas Eko. Biarkan Bule Darmi membawa anaknya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Tante Tami ikut bersujud dan memohon di bawah kaki nenek. Aku pun mengikuti langkah Tante Tami, kulakukan hal yang sama. Sudahi ini, Nek. Tanganku yang bergetar menakut. Aku yang telah berlutut saat itu mendongak pada wajah nenek. Kutatap mata garangnya dengan mataku yang basah. Nenek sempat menatapku dan Tante Tami secara bergantian. Bangun kalian, lirih nenek padaku dan Tante Tami. Tolong perintahkan warga untuk membawa Mas Eko ke puskesmas, Bu. Dia harus segera diobati, pinta Tante Tami, Mbok Darmi atau ibu dari Om Eko. Terlihat memangguk cepat karena setuju. Mata wanita tua itu masih basah. Aku mohon Mbak Yu. Mbok Darmi kembali memohon. bawa mayat Eko dan buang bangkai itu ke jurang. Aku tidak mengambil resiko dengan membiarkan pembangkang itu tetap hidup. Pekik nenek memberi titah pada warga. Ibu, pekik Tante Tami. Tidak, jangan, tolong jangan buang anakku. Dia satu-satunya tulang punggung kami. Tolong jangan lakukan itu. Tangis Mbok Darmi meraung-raung. Dia berusaha mencegah para warga yang mulai mengangkat kasar tubuh Meko yang telah tak berdaya. Aku hanya mampu membisu dan memaku. Lidah dan seluruh tubuhku terasa keluh. Bagaimana bisa nenek menganggap orang yang jelas-jelas masih bernafas sebagai mayat? Tapi yang lebih kejamnya lagi, kenapa nenek memerintahkan warga untuk melempar tubuh Omeko ke jurang? Mbah, tolong Mbah. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Tolong hentikan mereka. Aku mohon. Mbok Darmi kembali bersujud di depan kaki nenek. Bahkan kali ini, dua anak gadisnya pun turut menangis dan memohon pada nenek. Aku berharap nenek akan lulus setelah ini. Tapi tidak. Nenek justru mendang wajah Mbok Darmi hingga terjungkal ke belakang. Nek, aku refleks memekik karena tak tega. Jangan ikut campur, ucap nenek menatapku tajam. masuk. Ucapnya lagi, seraya melenggang menuju pintu dan masuk ke dalam rumah. Aku dan Tante Tami masih terpaku di tempat semula. Tante mendekati Mbok Darmi, wanita yang masih menangis pilu meratapi nasib anaknya. Maaf, ucap Tante berusaha memeluk Mbok Darmi karena merasa iba. Minggir kamu, dasar wanita iblis. Akan kupastikan kalian juga akan merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Pekik wanita itu. Aku terhenyak saat wanita itu mendorong tubuh ramping Tante Tami hingga terjungkal ke tanah. Tolong jangan katakan itu. Aku minta maaf, ucap Tante Tami. Kami hanya bisa menangis. Tidak ada maaf untuk kalian. Ingat,
kami pastikan akan kembali untuk menuntut balas. Akan kuhabisi seluruh keluarga Rahayu. Bagi wanita itu, matanya melotot menatap kami. Dia juga mengacungkan telunjuk gemetarnya ke arah kami, membuatku bergidik ngeri. Wanita itu bangkit. Lalu dengan langkahnya yang sempoyongan, ia mulai berlalu menjauhi dari hadapan kami. Dipapa kedua anak perempuannya, yang mungkin usia mereka berkisar 12 tahun. Sedangkan yang satunya lagi, mungkin sebaya denganku. Aku dan Tante Tami masih memaku di tempat kami semula. Mata kami yang masih basah menatap iba punggung ketiga wanita itu, yang berjalan tertatih semakin menjauh. Malam semakin larut. Aku masih belum bisa tidur. Nandu dan Naya sudah terlelap. Begitu pula Ciko, kucing kami. Aku masih terjaga ditemani bayi Mamet yang sedikit rewel. Entahlah, dari siang tadi bayi ini sering menangis dan merengek. Mungkin karena ia turut merasakan penderitaan ayahnya. Kasihan Om Eko. Bagaimana nasibnya sekarang? Apa warga benar-benar membuang tubuh bak belur itu ke dalam jurang? Naudzubillah min dzalik. Aku tak sanggup mencegah air mataku mengalir jika harus mengingat penderitaan yang harus dialami oleh Om Eko. Semoga Om Eko selamat, lirikku. Suara aneh terdengar dari kamar sebelah. Ya, itu adalah suara Tante Tami dengan suami gaibnya. Aku sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Suara aneh memang selalu terdengar dari kamar sebelah setiap tengah malam. Intinya, aku jangan sampai bersuara. Itu pesan Tante Tami kepada aku. Kasihan Tante Tami. Padahal dia merasa begitu tertekan dan tersiksa. Tapi dia terpaksa harus menerima dan menjalaninya. Dan itu semua Tante Tami lakukan adalah demi kami. Dia masih tetap bertahan hanya demi ingin berusaha menyadarkan nenek, sekaligus menemukan 3 benda yang bisa membebaskan kami semua. Semoga 3 benda itu secepatnya terkumpul, agar Tante Tami tak perlu melayani makhluk mengerikan itu lebih lama lagi. Mamet menangis semakin kencang. Aku semakin panik. Aku takut makhluk di kamar sebelah mendengar, lalu menemukan kami di sini. Ku gendong bayi itu. Ku berikan dia susu botol, tapi dia tidak mau. Bahkan tangisnya pun semakin kejer. Bagaimana ini? Aku bahkan tidak begitu pandai mengurus bayi. Apalagi jika bayi ini terus-menerus menangis. Tiba-tiba, suara wanita lirih terdengar tepat di belakangku. Bayi dalam gendonganku seketika terdiam. Bahkan dia tersenyum. Tapi tengkuku meremang. Bulu kuduku pun berdiri serentak. Nyanyian Nina Bobo masih terdengar di belakangku. Aku menoleh perlahan. Astagfirullahaladzim. Aku berucap lirih. Rasanya hampir pingsan. Saat baru menoleh, wajahku telah bertatapan dengan wajah pucat Sundari. Wajah kami begitu dekat. Tubuhku gemetar. Waktu serasa berhenti saat itu. Aku tak mampu berpaling. Bahkan mataku serasa tak bisa mengerjap. Masih kutatap wajah pucat Sundari dengan perasaan takut yang begitu memuncak. Sosok wanita pucat itu masih saja menyanyikan lagu Nina Bobo pada bayi yang kini mulai anteng dan tenang di dalam pangkuanku. Rambut wanita itu panjang tergerai, mengenakan daster warna putih yang dihiasi noda darah mengerikan. Area matanya menghitam, sangat pucat. Susah payah aku berusaha menelan ludahku, tapi serasa tak mampu. Wanita itu begitu dekat denganku, bahkan aku dapat merasakan jika perutnya menempel pada punggungku. Aroma anyir darah juga menyeruak dari tubuh sosok Sundari itu. Aku benar-benar didera ketakutan. Keringat dingin semakin deras mengucur. Dadaku semakin sesak karena merasa kesulitan bernafas. Rasanya aku ingin pingsan saat itu juga. Bayi Mehmet sudah tenang. Bahkan bayi lucu dalam gendonganku sudah mulai terlelap. Sundari menghentikan nyanyiannya. Jaga anakku. Jangan sampai dia menjadi korban nenekmu selanjutnya. Suara Sundari terdengar berbisik di salah satu telingaku. Suara itu hanyalah bisikan, tapi rasanya begitu menekan. Bulu kuduku semakin meremang karena itu.
Setelah Sundari memberikan bisikan itu padaku, angin mulai berembus dari dalam kamarku. Tidak begitu kencang, tapi bagiku itu cukup mengganggu. Seiring dengan hembusan angin tersebut, sosok Sundari pun menghilang. Tubuhku melemas. Hari ini kebetulan tanggal merah, otomatis sekolah libur. Aku membantu pekerjaan Tante Tami sebelum adik-adikku bangun. Mereka bertiga masih terlelap di dalam kamar. Pasien nenek sudah berdatangan, padahal waktu masih sangat pagi. Nenek pun belum pulang dari pasar. Nenek telah pergi ke pasar setelah sarapan pagi, dan waktunya masih pagi-pagi sekali saat nenek berangkat. Aku membantu Tante Tami mendata nomor antrian pasien karena nenek hanya dukun kampung. Jadi antriannya pun masih manual, masih menggunakan daftar hadir yang ditulis tangan. Siapa yang hadir duluan nanti yang akan dapat penanganan lebih dulu. Begitu selanjutnya, sampai pasien selesai ditangani semua. Aku harus mencatat mereka satu persatu, nama beserta jenis keluhan mereka, agar nenek lebih mudah nantinya. Waktu berselang, nenek pun pulang. Seperti biasanya, nenek pulang membawa bungkusan plastik hitam yang isinya macam-macam sesajen dan juga pembalut bekas. Dan seperti biasa, Tante Tami segera membawa bungkusan itu lalu mengolahnya menjadi boreh. Nenek pun mulai menangani pasiennya satu persatu. Pengobatan demi pengobatan telah selesai. Waktu pun telah menjelang sore. Pasien yang telah ditangani akan pulang satu persatu, hingga pasien benar-benar pulang semua. Pasien terakhir, seorang gadis muda yang diantar oleh seorang anak laki-laki yang mungkin masih sebaya dengannya. Setelah berkenalan, aku jadi tahu jika namanya adalah Risma, dan anak laki-laki yang datang bersamanya adalah Andre. Mereka sepasang kekasih, katanya. Keduanya masih duduk di sekolah menengah atas kelas 10, tapi mereka datang ke sini untuk melakukan aborsi. Karena Risma telah datang bulan selama 2 bulan, dan setelah dites menggunakan T-Spec, katanya hasilnya positif. Itu cerita yang aku dengar dari mulut Risma sendiri. Dan Andre adalah bapak dari janin yang dikandung Risma. Mereka sama-sama datang dari kota. Mereka sengaja melakukan aborsi di tempat yang jauh, agar tidak ada yang mengenali mereka. Begitu cerita yang aku dengar dari mulut Andre saat Risma mulai ditangani oleh nenek. Aku sangat menyayangkan sekali tindakan mereka, tapi aku harus bilang apa? Itu bukanlah urusanku. Risma mulai meronta dan menjerit kesakitan. Lagi-lagi aku merasa ngilu saat melihat orang tengah melakukan aborsi. Tidak ada lagi pasien lain. Nenek memang biasa menangani pasien aborsi paling akhir, setelah pasien yang lain pergi. Itu bertujuan agar praktek ilegal yang dilakukan nenek tidak diketahui banyak orang. Risma menjerit semakin keras. Suaranya terasa begitu memilukan. Janin telah berhasil didapatkan, tapi Risma masih terus kesakitan. Bahkan darah segar mengalir begitu deras dari jalan lahir wanita malang itu. Kami mulai panik. Tami, kasih dia ramuan. Tita nenek. Kulihat wajah nenek juga terlihat begitu panik. Apa yang terjadi, Nek? Tanya Andre lebih panik lagi. Pacarmu pendarahan, hardik Tante Tami. Kurasa Tante Tami merasa geram dengan Andre karena dia benci dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bukannya menanggung perbuatannya, dia justru membawa pacarnya untuk aborsi. Terus bagaimana? Andre semakin panik. Ia mengacak rambutnya sendiri, sedangkan Risma mulai kejang-kejang. Darahnya hampir habis. Dia tidak akan selamat, lirih nenek seraya memijit keningnya. Aku semakin takut, tapi aku tak mampu berbuat apa-apa. Selamatkan dia, Nek. Apa yang harus aku katakan nanti pada orang tuanya jika dia sampai mati di sini? Andre merengek seperti anak kecil. Diam kamu. Kamu pikir aku tidak pusing, eh? Kalau dia sampai mati di sini, aku juga nanti akan kena. Cecar nenek. Turut geram juga dengan Andre yang terus saja merengek.
Denyut nadi dan jantungnya gak ada lagi, Bu. Yalah, kami semua merasa hancur saat mendengar ucapan Tante Tami. Setelah Tante cek berulang-ulang pergelangan tangan kiri, leher sebelah kiri, dan dada Risma, ternyata denyut nadi dan jantungnya sudah tidak ada lagi. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati. Aku tidak mau dipenjara. Tangis Andre, menjabak-jabak rambutnya sendiri. Kenapa hanya dirimu saja yang kamu pikirkan? Kamu tidak lihat, gara-gara kamu, nyawa anak orang jadi hilang. Pekik Tante Tami. Sudah. Kita cari jalan keluarnya. Jangan malah berdebat di sini. Pekik nenek melerai pertengkaran Tante Tami dan Andre. Ya, kamu juga harus bertanggung jawab. Gara-gara kamu pacarku mati. Andre memaki nenek. Tangannya bahkan berani menunjuk wajah nenek. Mau mati juga kamu, ha? Ancam nenek. Mata nenek membulat, menatap tajam pada Andre dengan murkanya. Andre hanya menggeleng cepat. Seluruh tubuhnya telah basah dengan keringat dingin. Kita harus bagaimana, Bu? Tanya Tante Tami, semakin panik. Kita kuburkan saja mayat wanita ini di belakang rumah. Aku setuju. Andre memotong kalimat nenek. Kalimatnya yang terdengar menyebalkan, membuat kami menoleh bersamaan dan menatap kesal pada Andre. Lebih baik kita pulangkan saja pada keluarganya, Nek. Aku merengek. Tak terbayang bagaimana perasaan keluarganya nanti jika anak mereka sampai tidak pernah pulang lagi ke rumah. Jangan bodoh kamu. Kita semua bisa dipenjara karena ini. Nenek memakiku. Aku hanya mampu menunduk sedih. Tante menepuk pundakku lalu mengulas senyum. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.